ini orangnya yang menyantet kamu. Iya. Karena dari sekian banyaknya udah seluruh dukun Mas idikkan semua, dan saya ini malam memang khusus menantang Mas, dan saya tunggu memang kedatangan ini malam Mas. Mas, kita duel. Dengan ya. Bismillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Mas Rek, bener? Itu semua santet, bukan ajab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Tak lupa salawat berikan salam kita hadiahkan kepada junjungan baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Yang mana insyaallah dengan kita berbanyak bersolawat, dengan kita berbanyak berzikir, dengan kita berbanyak membaca hadis-hadis, menjalankan apa yang dikerjakan oleh Rasulullah, menjauhi apa yang tak pernah dikerjakan oleh Rasulullah, insyaallah sahabat, kelak kita semua mendapatkan pertolongan dari Nabi Rasulullah dengan menggunakan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Jadi sahabat-sahabat, ini saya selalu menyampaikan ya, kita harus berbanyak mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena dan kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka akan Allah tambah nikmat tersebut. Namun ketika kita tidak pernah mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, niscaya azab Allah sangatlah pedih. Jadi di akhirat nanti kita akan dikumpulkan dengan siapa dulunya semasa kita di dunia kita berkumpul, sahabat. Kalau misalkan semasa kita di dunia kita sering berkumpul dengan ahli sholawat, kita sering berkumpul dengan ahli zikir, ahli ibadah, maka nantinya kita akan dikumpulkan juga dengan orang-orang ahli sholawat, ahli zikir, ahli ibadah. Jadi kalau misalkan kita semasa hidup di dunia kita sering berkumpul dengan orang-orang ahli maksiat, maka nanti di akhirat kelak kita akan juga dikumpulkan dengan orang-orang yang melakukan ahli maksiat, sahabat. Makanya mudah-mudahan semoga kita semua di sini adalah umat yang tergolong mendapatkan syafaat, dan semoga kita tergolong umat yang selalu berkumpul dengan orang-orang yang cinta dengan Rasulullah, yang cinta dengan ahli salawat. Amin Allahumma amin. Semoga bismillah, yakin kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua di akhir nanti Allah permudah sakaratul maut, sahabat. Karena sakaratul maut itu, sahabat, yang paling enak aja, yang paling gampang itu, sahabat. Itu rasanya tuh seperti kulit ini dikelebetin bahasa Jawanya ya, disayat gitu hidup-hidup, dikulitin hidup-hidup, sahabat. Itu yang paling ringan, sahabat. Jadi kalau misalkan yang paling susah itu seperti apa lagi, naudzubillah. Mudah-mudahan kita semua mati dalam keadaan husnul khotimah. Salam hormat, salam sayang, salam santun, salam seduluran, salam bahagia untuk para sahabat-sahabat, para subscriber, para netizen, para lover. Mudah-mudahan sahabat-sahabatku semuanya dimuliakan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan sahabat semua apabila di keluarganya memiliki masalah dalam hidup, memiliki masalah dalam keluarga, mudah-mudahan sama-sama kita doakan, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan di dalam setiap permasalahan, Allah kasih jalan keluar di dalam setiap permasalahan. Apabila sahabat-sahabat yang saudaranya, keluarganya memiliki sakit yang tidak kunjung sembuh, sama-sama kita doakan. Bismillah, yakin kepada Allah, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan. Ya, mudah-mudahan dengan Allah beri kesembuhan, kita semakin lebih semangat lagi dalam ibadah. Untuk diri kita semuanya, apabila Allah masih kasih kesempatan kita sehat, Allah masih ngasih kesempatan kita hidup di dunia, pesan saya, manfaatkanlah kesehatan kita tuh dengan ibadah. Jadi jangan kerja aja, sahabat, ibadah juga dipikirin. Karena dengan kita beribadah, maka stabil, sahabat. Jadi beribadahlah kita seakan-akan kita akan mati esok hari. Namun nikmatilah dunia seakan-akan 1000 tahun lagi kita akan tinggal di dunia ini. Jadi Allah tak adil, sahabat. Allah juga tidak maksa
kita ini untuk terus beribadah juga, terus beribadah aja. Tapi Allah juga menganjurkan kita nikmati dunia ini. Tapi kita jangan lalai atas kenikmatan dunia. Jadi harus imbang sahabat. Dunia kita dapat, ya ibadah juga kita harus dapatkan. Jadi kita bisa senang dunia wal akhirah. Amin Allahumma. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang yang senang di dunia wal akhirah. Jadi sahabat, kali ini saya sama Pak RT, ya. Sehat Pak RT ta? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kemarin warga itu udah ngumpul semua sahabat, warga ngumpul semua. Alhasil udah di Sumpah Pocong. Dan Pak RT ini ada inisiatif mengajak saya untuk melihat kondisinya si Mas Dwi tadi. Yang sebagai oknum atau orang yang menikah, yang melakukan pernikahan sesama jenis. Ini gimana Pak RT, coba jelaskan tujuan Pak RT ini ngajak saya itu gimana Pak RT? Kita di sini kan semalam kan dia udah di Sumpah Pocong ya, Mas ya. Jadi kita mau tahu kondisi dia yang sekarang ini. Semalam kan udah kena azab sampai keluar darah Pak, Mas ya, keluar darah dari kemaluannya ya kan. Dia juga ngerasakan sakit yang luar biasa. Terus ya sekarang ini kita mau tahu kondisi dia kayak apa, ya kan. Terus setelah itu ya apalah tindakan dia, apakah dia ada niatnya untuk berubah, apalah kelanjutannya nanti. Sama satu lagi Pak RT, katanya ada keganjalan, kata Pak RT bilang ada apa namanya, kayak dukun atau apa yang Pak RT bilang, katanya Pak RT ketemu. Jadi dukun tuh datang ke rumahnya kan? Itu gimana ceritanya Pak RT? Itu pun laporan juga dari masyarakat. Ada waktu kita lagi, ada masyarakat saya lagi ronda malam, ngelihat ya dia berpenampilan seperti dukun gitu kan, berpenampilan seperti dukun. Itu datang ke rumah si Dwi, ya kita nggak tahu apa yang dilakukan orang di dalam, kita nggak tahu apa yang orang itu buat. Makanya ini aku panggil Mas Rin tadi ya untuk ngecek kondisi atau apa yang terjadi di rumahnya tadi. Berarti kita lihat bener nggak yang katanya warga itu ada orang seperti dukun, akan seperti dukun, dia tuh datang ke lokasi gitu dah. Iya. Sekalian kita melihat ngecek kondisinya. Karena kan kemarin waktu di Sumpah Pocong tuh Pak RT ya. Udah itu ya kemaluan. Iya itu dia ngerasakan sakit, udah keluar darah kan dari kemaluannya iya, itu kan. Iya sahabat, itu apa namanya, keluar darah sahabat. Jadi dari kemaluannya itu dia tuh kayak ada darah tiba-tiba keluar, lalu berbau busuk sahabat. Bahkan sampai warga sekampung itu karena saking baunya sahabat, seperti bau busuk, pada pulangan semua. Kan sahabat bisa nonton lah di video sebelumnya itu kan, kejadian yang sangat aneh tuh sahabat. Apalagi ditambah ini katanya ada orang seperti dukun, sosok seperti dukun ya? Gimana Pak RT? Ya berpenampilan seperti dukun. Itu bukan cuma sekali warga yang nampak kan. Katanya malam ini pun ada juga yang ngelihat, makanya langsung aku cepat manggil Mas Ri gitu kan. Berarti semenjak terjadinya Sumpah Pocong itu ya, makanya dia itu mungkin apa ini ya, dia tuh kayak berubah gitu ya sama dukun tadi itu ya. Itulah yang kita takutkan, tadi ya berobat atau apa sama dukun tadi kan. Ya bisa jadi dia minta pertolongan sama dukun itu Mas Ri. Itu yang kita takutkan kan. Jangan sampai yang enggak yang ataupun yang aneh-aneh lah dibuatnya gitu. Jadi di sini udah jelas ya. Intinya di situ ada warga ini mergokin semenjak kejadian Sumpah Pocong karena beliau tuh kena azab. Dan di akhir cerita kemarin beliau tuh bilangnya malah saya yang nyantet. Jadi tapi kita coba aja nanti ngecek ke lokasinya. Tapi sebelumnya kita sholawatan dulu sahabat. Sama nanti ditutup sama istighfar 3 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala khairil anam al-mustafa badrit tamam. Sallu alaihi wa sallimun yasfa' lana يوم الزحام صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلمون يشفع لنا يوم الزحام يا نفس الطيب باللقاء
يا عين قري أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لاهت لنا يا نفس الطيب باللقاء يا عين قري أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لاهت لنا. صلوا على النبي محمد. Ini sahabat kita isi Pak. Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Rabbi zidna ilman nafi'an wa wafiqna amalan makbula wa wahab lana rizqan wasi'an wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha Allahu Rabbi Allahu hasbi. Hati ini penuh dengan dengki, bertingkah laku sombong, iman semakin kosong, berbicara selalu berbohong, selalu berbohong. Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan makbula amalan salihah. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari golongan orang-orang yang murkah, golongan orang-orang yang lari dari ajaran Allah. Mudah-mudahan kita semua tergolong umat Nabi Muhammad yang telah mendapatkan syafaat dari Allah. Amin. Sallu ala Nabi Muhammad. Gimana Pak RT? Ya udah, kita langsung aja tengok rumahnya. Apa betul yang dibilang warga tadi kan ada dukun yang masuk ke situ? Ya Mas ya? Apa betul kita langsung aja kita ke situ ya? Tidak langsung. Tapi gini Pak RT. Kameramen, Yos, itu kalau misalkan nanti terjadi sesuatu, ya kita selalu aja. Oh iya dong. Kita tetap santai aja. Walaupun nanti yang katanya dibilang Pak RT, kalau itu beneran ada dukun, ya udah nggak apa-apa. Itu jangan panik kan? Jangan panik, slow aja, di santai. Nanti misalkan dia nyerang saya gimana Mas? Slow aja. Kita yakin sama Allah Taala. Bismillah, yakin sama Allah. Karena kalau misalnya kita bismillah yakin sama Allah, maka Allah akan memberikan hak kuliah, hak yakin kita. Ya. Bismillah. Pak RT slow, bagus loh. Pak RT kuat nih. Pak RT cuma juga minta apa? Ini nggak usah yang kita takut. Kalau yang kita sama Allah, berapa kita takutin mucik, kepek, debit loh. Ngomong. Rajin kan kita berdakwah, kita memberikan ya, apa belum jalan yang lain kan. Intinya kita juga demi kebaikan untuk menunjukkan ke jalan yang benar. Jangan sampai seperti ini. Apalagi kalau misalnya udah sampai berdakwah, dakwah di jalan Allah. Ini mudah-mudahan Pak RT. Saya kira ada ini. Ini apa Pak RT? Apa ini? Yang bawa ada ini. Iya.
Tapi berarti ini ya kayak satu orang, tapi nggak ada orang ya. Orangnya ini ada mungkin lagi keluar tanah kali. Coba. Oh, Mas. Itu. Ini ada sesuatu. Ini ada. Ada sesuatu di luar tadi kan. Ada apa? Ini jebakan, Mas. Siapa tahu kan. Kemarin dari sini. Kayaknya suasananya tuh agak-agak gimana gitu maksudnya. Dia sampai sini aja, nggak apa nanti kita. Keluar aja, keluar. Assalamualaikum. Kayak baru ngumpul apa sama orang. Assalamualaikum. Mbak, Tutupnya abang aja lah. iya bang aja. Itu ini. Kayaknya sehat lagi. Sembuh. Udah sembuh. Udah. Tapi memang kayak kesakitan kali. Oke. Udah sembuh Bang Dwi. Udah Pak RT. Udah ini aja. Kalian untuk apa lagi datang kemari? Semua ini saya udah tahu perbuatan siapa, apa yang kalian buat dari apa ke saya, udah tahu. Enggak gitu. Maksudnya? Udah tahu gimana maksudnya tuh? Maksudnya? Udah Mas gak usah sok-sok alim lagi sekarang. Udah tahu aku perbuatan Mas itu apa ke saya. Tunggu. Di sini kan niat kita baik, mau nengok keadaan si Dwi, apa yang dari kejadian semalam yang di Supa Pocong. Kan itu kayaknya si Dwi ngerasakan sakit yang luar biasa lah gitu. Tapi gini mas, mungkin karena kemarin saya cuma pocong, kayaknya Bang Dwi ini kayaknya semacam kayak emosi gitu ya. Pokoknya nggak suka sama kehadiran kami. Sama saya, kenapa tuh? Udah Mas, gak usah banyak cerita. Semua ini saya udah tahu apa perbuatan Mas ke saya. Selama ini Mas kan yang cantet saya. Santet maksudnya? Maksud ini, maksud Dwi kayak apa? Maksudnya? Udah, saya berobat selama ini. Makanya saya bisa sehat lagi kembali kayak gini. Oh Saya berarti? udah berobat. Oh karena masa Bang Dwi berobat, Iya. lalu orang tuh bilang saya yang nyantet gitu. Iya. Siapa sih orangnya? Mbak? Oh, jadi selama ini orangnya yang menyantet kamu. Iya. Berarti ini betul lah yang dibilang warga nih. Ini biar nanti. Nih, Mbak sebelumnya saya Mbak siapa namanya? Mbak Jamrong. Mbak Jamrong. Jadi gini Mbak, ini maaf. Jadi ini kan pasien yang jenengan nih, berarti Ya. Mbak ya. Pasien jenengan Mbak Mas Dwi ini, dia ini kan melakukan pernikahan sama jenis. Nah, dan semalam itu jadi ini saya jelaskan dulu sebelumnya. Kemarin tuh warga banyak meminta supaya beliau ini keluar, tapi tidak mau. Terakhir warga ini nyuruh semua pocong karena dia menantang semua pocong. Jadi itu memang itu azab. Tapi kenapa tadi Mas Dwi-nya tuh bilang ke jenengan bahwasannya itu adalah santet? Nggak ada itu semua, itu memang nggak ada namanya ajab, itu semua santet semuanya. Betul. Berarti Mbak Jamrong ya? Iya. Berarti Mbak Jamrong itu maksudnya bilang itu santet? Iya. Berarti memvonis itu tuduhannya ke siapa? Yang nyantet siapa kira-kira? Iya. Apa Mas Dwi tadi bilang? Mas yang nyantet kan? Cuma saya tengok memang Mas yang nyantet. Jangan. Mbak, kamu dulu. Aku RT sini. Mbak Jamrong. Jadi gini. Jadi maksudnya Mbak nuduh Mas Rini yang nyantet Dwi. Iya. Mana Mas? Nauzubillah. Mbak, jangan memanfaatkan situasi. Antum ini, kalau memang ini ya, jangan merusak citra nama dukun. Dukun itu orangnya suatu pekerjaan yang baik. Dukun tuh banyak menolong. Ini oknum waktu seperti Mbak Jombrang ini sebenarnya yang manfaatkan ke situasi yang dibilang katanya ini santet. Bahkan menuduh saya lah yang menyantet. Itu maksudnya gimana? Emang nyata kan? Memang Mas yang nyantet. Orang saya tengok memang Mas yang nyantet kan? Makanya Mbak, kalau misalkan mau belajar spiritual, belajar dulu akidah. Jadi paham mana yang namanya santet, mana yang namanya azab atau teguran dari Allah Ta'ala. Nggak ada itu namanya Mas yang apa ajab Mas. Memang udah saya tengok memang Mas yang nyantet. Nggak ada itu namanya ajab, itu memang santet semuanya Mas. Jadi kok gini, Mas Jamrong.
Mbak Jambrong ini jangan asal tuduh Mas Rey ini gitu. Oh, berarti selama ini dia yang namanya Mas Rey? Iya, memang sengaja kami RT selaku RT memang mengundang Mas Rey untuk kemari gitu kan. Berarti selama ini memang Mas Rey ini yang khusus ngapain dukun-dukun? Iya, berarti antum kenal mana? Kenal Mas, selama ini saya memang mencari Anda. Kalau misalnya apa, saya tantang Anda. Jangan kayak gitu dong. Ini Mas Rey loh, jangan main. Kenapa rupanya? Saya siap menerima tantangannya Mas Rey. Oh, saya nggak ada menantang ya. Dan saya pun menantang Mas Rey. Untuk ini malam saya menantang Mas Rey. Kayaknya makin ini Mas ya, makin kayak mana orang ini makin lama makin menantang kayaknya. Dari kemarin ya warga ditantangnya. Ini lagi Mas Rey juga ditantangnya. Ini dukun apa ini kayak gini? Jambrong kayak gini. Berani pula dia nantang Mas Rey kayak gini. Kan udah luar biasa kayak gini kau. Jadi ini solusinya kayak mana lah Mas Rey? Ini kita lagi pula ditantangnya. Dukun apa ini kayak gitu? Iya, kalau saya sih, saya kan sering tidak ada itu, ya kan gitu. Cuman yang saya tidak suka sama Mbah Jombrang ini kan karena dia tuh memfitnah. Memfitnah katanya ini santet. Ya. Seakan-akan ini seperti mengadu domba antara saya dan juga si Dwi tadi. Syukur aja iman Kang Mas kuat. Kalau iman Pak RT tidak kuat ya udah, pasti percaya sama jenengan ini. Dan gini aja juga Mas Rey. Dan satu ritual saya semua menantang Mas Rey. Maksudnya? Dan saya pun bisa membunuh ribuan orang tanpa satu jam. Dalam waktu 1 jam. Dalam waktu 1 jam saya bisa. Berarti jenengan tadi apa tadi? Ulangi, menantang seluruh guru spiritual. Iya. Coba ulangi kata-katanya. Saya menantang seluruh guru satu ritual menantang untuk khusus saya. Oh, berarti kayak Gus Idris, Gus Samsudin, Kang Ujang Bustomi. Ya, Itu jenengan nantang. saya menantangnya. Atas dasar apa? Karena jenengan tuh sakti, bisa membunuh gitu. Iya, saya bisa membunuh ribuan orang dalam 1 jam. Tapi gini, maaf Mbak Jombrang, saya di sini tidak pernah mencari musuh. Saya datang kemari, saya juga bisa bertemu dengan siapa? Mas Dwi itu yang menikah sama jenis. Itu juga karena diundang sama Pak RT ini. Saya tidak ada mencari musuh dimanapun. Saya mencari saudara di sini. Dimanapun, di tempat manapun saya mencari saudara. Berarti kalau misalnya jenengan nih membela beliau, seakan-akan nih jenengan mengadu domba. Berarti jenengan udah salah satu oknum dukun yang memperburuk nama dukun atau sesat. Karena jenengan juga mendukung kegiatan menikah sama jenis. Padahal udah jelas di dalam hukum negara, di dalam agama juga itu tidak dibolehkan menikah sama jenis. Cuman gini aja Mas Rey. Cuma saya tengok memang ini santet, bukan apa, ajab. Naudzubillah. Padahal kemarin banyak saksi warga tuh udah kumpul di sini semua, udah menyaksikan. Berarti jenengan ini harus belajar lagi berarti. Harus membedakan antara azab sama santet. Atau mungkin jenengan sudah paham bisa membedakan ajab sama santet, tapi jenengan tuh memang sengaja mengadu domba. Apalagi jenengan katanya nggak suka sama saya karena sini gerbek-gerbek dukun. Emang iya, saya nggak suka. Udah bukan cuma 1 kali Mas. Mas suka gerbek-gerbek dukun semuanya. Malam ini saya tantang Masnya. Cuman Pak RT. Ya, terlalu berani dia ini tantang Mas Rey kan Mas Rey. Lucu. Ini Mas Rey loh, Bro. Maaf ya, bilang gitu Pak RT. Nanti kiranya saya sombong. Bukan, memang udah kenyataan itu memang ini Mbak Jombrang ya. Saya bukan orang sakti. Ya. Jadi Mbak Jombrang mau duelan sama saya entah apa. Saya tuh bukan orang sakti. Ya. Saya tidak orang hebat loh. Tanpa ditunjukkan pun aku udah bisa bilang ini Mas Rey. Nah, kok kayak cuman kayak gini bentuknya Jambrong kayak gini ngelawan. Jangan Aduh. tengok dari rupa Pak RT ya. Saya tengok aja, kita buktikan ini malam. Mas Rey atau saya memang yang hebat. Jangan pandang rupa Pak RT. Oke, Pak RT bisa sepelekan saya. Jangan pandang. Kalau memang badan kecil Pak RT, kita tunjukkan ini malam. Saya atau Mas Jambrong, Pak RT yang hebat. Mbah Jombrang ya. Mbah Jombrang ini Masya Allah. Ini saya rasa untuk ilmu luar biasa. Tapi ingat, jangan gara-gara rasa sombong Mbah Jombrang itu nanti malah bisa membunuh Mbah Jombrang sendiri. Di atas langit masih ada langit. Kalau dibilang saya sakti, saya tidak pernah bilang saya ini sakti. Bahkan kalau konten-konten saya gerbek dukun tuh, saya tidak bilang oh semua real. Saya malah bilang jadikan ini hiburan. Berarti terpancing gara-gara konten tentu. Ya. Berarti gini aja Mas. Untuk khusus ini malam kita buktikan. Mas Rey atau saya yang memang hebat. Slow lah. Kita tuh segala sesuatu jangan dibuat emosi. Ini apa?
Bang Dwi, Mas Dwi. Gimana? Berarti antum memang sengaja berobat sama ini. Bayar berapa antum rumah ya sama dia? Oh, memang saya sengaja berobat biar tahu mana yang benar mana yang salah. Oh, berarti bilang ini berarti emang dalam tanda kutip garis besar memvonis bahwasannya saya nyantet jenengan gitu ya. Nauzubillah, Mbak Combrang, ingat umur. Masa mengadu domba gitu. Berarti Mbak Combrang ini emang begitu bencinya sama saya. Ya, karena dari sekian banyaknya udah seluruh dukun Mas idikan semua, dan saya ini malam memang khusus menantang Mas, dan saya tunggu memang kedatangan ini malam Mas. Cuman Pak RT, saya tuh di sini nggak ada nyari muskol. Bukan berarti saya nggak mau menerima tantangan. Tapi ini kan kawasannya Pak RT nih, warga bidan Pak RT. Menurut Pak RT gimana? Ya, kalau menurut aku gini ya, Mas. Tapi kayaknya dia ini Jambrong nih terlalu nantang kali Pak itu. Terlalu nantang kali sama kita. Ya ini tinggal Mas Rinya lagi lah. Tinggal Mas Rinya lagi mau terima tantangannya apa gimana. Ya kalau kami ini selaku warga di sini, kayak mana caranya dia ini ya dibuat sekapok-kapoknya mungkin. Mau kami ya. Ya saya siap-siap aja. Udah sekarang gini aja, jangan banyak bacot Mas Ri. Saya tantang Mas, kita duel. Gimana Mas? Jenengan yakin? Saya yakin, kenapa pula saya nggak yakin? Orang memang saya menantang Anda. Gimana nih Mas? Silakan. Allah Akbar. Bismillah. Allah Akbar. Bismillah. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Insun amatak ajik. Yang prapasiwa kulon jauh akhirun rokok. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allah akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allah akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allah akbar. Allah akbar. Mas Rek, berdarah dia Mas. Jangan aja. Gimana aja Bang? Hah? Saya tetap belum mengakui kekalahan saya. Tidak ada kekuatan yang lebih sakti melain kekuatannya Allah. Tidak ada ilmu yang lebih tinggi melebihi ilmu Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tiada daya dan upaya kecuali atas izin Allah Ta'ala. Jenengan itu siapa? Jenengan masih merasa sakti, merasa hebat, tetap meyakinkan itu semua itu. Jenengan itu jujur aja. Kalau itu memang azab bukan santet. Gak ada Mas, itu memang santet. Itu semua santet, bukan ajab. Allah Akbar. Ternyata dengan licik ya. Bismillah.
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم الله محفوظ. Gini, penjenengan lebih baik antum nggak usah membuat ini menjadi adu domba. Jangan manfaatkan situasi. Pak RT. Ya Allah, Pak RT. Mungkin ini malam Mas Rea, ini malam kamu menang. Suatu saat saya akan menantang kamu lagi. Saya akan mengalahkan kamu. Ingat, antum, kapanpun antum menantang saya siap. Ini untung saja, emang antum licik. Kalau seandainya antum gentle, antum serang saya, jangan Pak RT. Suatu saat saya bakal akan matikan Anda. Gimana Pak RT? Terserah kamu. Pak RT apa? Mas. Matikan aku. Ya, lanjut. Nah, Mas. Ini matikan kamera, Mas. Lanjut. Kamu lihat ya, Jambrong. Saya tantang Mas Rea. Saya tantang untuk besok apa ya? Saya pastikan Anda akan mati di tangan saya. Antum jangan sombong. Seandainya Pak RT ini nggak kamu serang, saya bunuh kamu. Saya tunggu besok Ingat, malam. Mas Dwi, bertobatlah sebelum azab semakin parah turun sama kamu. Tidak ada dalam sejarah laki-laki dengan laki-laki itu bisa menikah. Di dalam negara, bahkan dalam syariat Islam itu ditentang. Yuk, kemana-mana. Sampai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah, barakat nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakati karamah khalifatullah Umar bin Khattab. Barakati karamatullah waliullah. Kutub Rabbani Syekh Abdul Qadir Jilani. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Akbar. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Minum air deh, muntahkan aja Pak RT, muntahkan. Kenapa muntahkan aja? Muntahkan aja Pak RT. Ya, bisa Mas. Pak RT udah apa kan? Periksa sahabat. Ternyata, tapi dia licik sahabat. Dia tuh diserang oleh Pak RT, bukan saya. Alhamdulillah saya dalam lindungan Allah. Tapi nanti insya Allah kita, karena dia menantang, saya akan datangi lagi karena harus kita selesaikan. Makin ribuh sahabat. Ternyata dia tuh mengadu domba antara saya. Jadi seakan-akan dia tuh meyakinkan bahwanya azab itu adalah saya yang mengirim santet sahabat. Nauzubillah. Mudah-mudahan saya dan juga tim selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Doakan sahabat, doakan walaupun perjuangan ini tidak semudah seperti membalikan telapak tangan. Jadi saya Al-Fakir Masli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam moco salawat, tinggalkan maksiat, jangan salat. Salam sayang buat semuanya.